udah sungguh-sungguh mengikut Tuhan ya, harus kehilangan orang yang dikasih kayak Bapak Sem ya anaknya. Tetapi disitulah Tuhan mau lihat apakah kau tetap setia. Amin. Amin. Kita mau setia, amin. Amin. Ya, kita lihat ayat, kita mau baca sama-sama ayatnya ya. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, ini adalah satu perintah yang harus, karena ini yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita. Perintah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, gimana sih ya supaya kita selanjutnya, supaya kita tetap mengucap syukur ya. Next, selanjutnya kita melihat apa sih yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan ya. 2 kunci kesempurnaan supaya kita bersyukur adalah fokus kepada siapa yang kita layani, bukan apa yang kita terima. Amin. Yang pertama adalah apa? Fokus kepada siapa yang kita layani. Sama seperti Rasul Paulus, ketika dia menulis kitab ini, dia ada di dalam penjara. Bukannya dia nulis kitab ini dengan kondisi yang lagi enak ya kan. Kalau orang yang jatuh cinta menulis sesuatu yang indah-indah gampang ya. Tetapi Paulus ini menulis kitab ini dalam keadaan dia disiksa, di penjara. Paulus mengatakan, hendaklah engkau mengucap syukur. Paulus melihat bahwa Yesus yang ia layani adalah Yesus yang luar biasa. Ketika dia melayani jemaat Korintus, jemaat Korintus ini adalah jemaat yang masih kanak-kanak. Paulus tidak dihargai oleh jemaat ini. Paulus seringkali diremehkan oleh jemaat Korintus. Paulus ini nggak jago khotbahnya. Paulus ini sakit-sakitan. Masa gembala sakit-sakitan? Gimana mau ngomong mujizat? Gembalanya aja sakit. Tetapi ketika Paulus berdoa kepada Tuhan, Paulus juga sama ya, sakit-sakitan. Karena dia sering dipenjara, dia sering disiksa, sehingga waktu di dalam penjara dia kan sering menulis Alkitab ya, kitab-kitab. Nah, matanya itu rabun karena penerangannya itu gelap ya kan. Nah, juga Paulus mengalami sakit rematik yang akut karena lembab di dalam penjara. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan cabut penyakit saya Tuhan, ini seperti duri dalam daging. Gimana saya mau bilang Tuhan itu membuat mujizat, tapi Tuhan gak cabut sakit saya. Tetapi Tuhan katakan apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Jadi ketika engkau mengalami di proses Tuhan ya, mengalami sesuatu yang menyakitkan ya, mungkin kita syok benar ya. Saat ini memang saya pun sampai sekarang syok mendengar bahwa Bapak Gembala kita sakit ya. Tetapi kita percaya di dalam semuanya itu Tuhan izinkan ada maksud Tuhan yang indah. Amin. Yang penting Pak Weli semangat. Amin. Amin. Coba katakan semangat. Semangat. Haleluya. Kalau Pak Weli aja gini, kalian semangat tahu nggak? Ayo kita kasih semangat ya ke Bapak Gembala kita. Semangat. Semangat. Tepuk tangan buat kita. Kita percaya ya, Pak Weli lulus menjalani proses Tuhan. Yes. Pasti semua prosesnya itu selesai. Kalau saya aja di kemo 6 kali, justru waktu itu saya bilang Tuhan, saya percaya Tuhan saya bisa menyelesaikan proses Tuhan ini. Haleluya. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Jadi ketika Paulus mengatakan, aku percaya bahwa walaupun jemaat Korintus mengecewakan Paulus ya, meremehkan Paulus, tetapi Paulus katakan
kepada Yesus yang aku layani. Amin. Sama mungkin kita nggak enak, keadaan kita nggak enak saat ini, ya. Tetapi kita tetap percaya dan memandang Tuhan Amin. bahwa Yesus yang kita sembah tidak pernah mengecewakan. Amin. Amin. Poin yang kedua yang kita lihat adalah fokus kepada hadirat Tuhan. Amin. Amin. Kita mau fokus kepada hadirat Tuhan. Sama seperti next, selanjutnya kita lihat. Nah, apa yang seharusnya kita terima? Kita melihat bahwa kita melayani Tuhan yang luar biasa. Next. Ini poin yang pertama tadi. Terus lanjut. Nah, Rasul Paulus ketika dia tidak dihargai, dia direndahkan, dia diremehkan, tetapi dia tetap mengucap syukur. Dia nggak marah, dia nggak bilang, udahlah, saya nggak mau layani Tuhan lagi. Jemaat Korintus, ampun, ya masih kekanak-kanakan, enggak. Dia tetap membimbing jemaat Korintus itu kepada Kristus. Amin. Selanjutnya kita lihat. Kunci yang kedua adalah kita fokus kepada hadirat Tuhan. Haleluya. Tidak fokus kepada semangat yang lemah, ya. Kita fokus kepada hadirat Tuhan. Amin. Sama seperti ada satu cerita, kita lihat ini cerita yang memberkati saya, ya. Kita lihat Next. selanjutnya. Nah, kisah Fanny Crosby. Fanny Crosby, ya. Fanny Crosby, ya. Dia lahir pada tahun 1820. Ketika Fanny ini lahir, dia pada usia yang ke-8 bulan, dia sakit di sini, ada alergi sedikit, ya, di matanya. Tetapi waktu itu orang tuanya bawa Fanny ke dokter. Karena zaman dulu nggak seperti sekarang canggih, ya, kayak Darmais. Wah, alatnya besar-besar. Nah, zaman dulu karena dokternya mungkin kurang pengetahuan atau gimana, ya. Nah, dikasih tetes mata sehingga menyebabkan Fanny ini buta. Nah, akhirnya Fanny ini tidak bisa melihat sejak dia dari bayi. Bayangkan, Fanny juga lahir dalam keluarga yang miskin, ya. Tetangganya mengejek dia. Aduh, kasihan kamu Fanny, sudah buta, keluargamu miskin. Bahkan ketika Fanny masih kecil, ayahnya meninggal dunia. Wah, lengkap sudah, ya, penderitaan yang dialami oleh Fanny. Tetapi hal yang luar biasa adalah Fanny tidak bersungut-sungut. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak bilang, Tuhan kau jahat sama saya, Tuhan kenapa keadaan saya seperti ini. Tetapi yang dilakukan Fanny adalah apa? Dia terus menaikkan syukur kepada Tuhan. Bayangkan, di tengah kebutaannya, Fanny menuliskan 8.000 lagu-lagu Kidung Agung. Amin. Amin. Dia menaikkan syukur kepada Tuhan. Dia nggak mengeluh, nggak bilang, dia nggak merasa terpuruk, nggak mengatakan, Tuhan, aduh saya udah buta. Dia nggak melemahkan semangatnya, tetapi dia justru berjuang. Di tengah keterbatasan dia tetap melayani Tuhan. Dia tetap menaikkan, membuat lagu-lagu. Salah satu lagunya mungkin teman-teman tahu, ya, Kidung kesukaan. Aku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Nah, itu lagu-lagu Fanny. Banyak lagu-lagu dia. Ketika dia menciptakan lagu-lagu itu, dia katakan, aku berbahagia Tuhan, walaupun aku buta, yang penting aku punya Yesus. Amin. Amin. Jadi ketika mungkin hari ini engkau mengalami di proses, belum kerja, ya, belum punya pekerjaan yang tetap, mungkin kesehatanmu menurun, ingatlah cerita Fanny ini. Walaupun diproses dengan luar biasa, kita masih dikasih lihat loh, bersyukur. Dia gelap hidupnya, ya, tetapi dia mau tetap berjuang
doang. Dia mau tetap menaikkan syukur dia. Nah, kata-kata Fani yang paling luar biasa adalah next. Selanjutnya kita lihat, jika aku punya pilihan untuk hidup kembali, aku akan tetap memilih untuk buta. Karena ketika aku mati, wajah pertama yang aku lihat adalah wajah juru selamatku, yaitu Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Jadi Fani memilih untuk tetap buta. Gak apa-apa Tuhan, aku buta. Yang penting aku tetap memiliki hati kepada Yesus. Amin. Yang penting aku tetap ada dalam hadirat Tuhan. Nah, mulailah kita terus fokus kepada siapa yang kita layani. Jangan fokus kepada sekeliling teman-teman kita yang menyakiti kita. Amin. Amin. Jangan ada teman yang nyakitin kita. Udahlah saya nggak mau pelayanan, ya. Tapi fokus kepada Yesus yang kita layani. Amin. Mungkin kalau saya saat ini fokus kepada kata-kata negatif, saya nggak ada di sini loh. Dulu saya ingat waktu remaja seperti Mama Dita punya anak ya. Nah, main tamborin, saya pernah diejek loh. Diejek waktu itu saya ingat, namanya tamborin kan dulu kita dandan ya kan, mempercantik diri supaya waktu dilihat penampilan di depan tuh bagus. Tetapi teman saya bilang apa? San, katanya, kok penampilanmu kayak pelacur? Wah, bayangkan loh, anak remaja udah dibilang mau pelayanan, dibilang dandanannya seperti pelacur. Nah, waktu itu saya bener, selama tamborin saya cuma nangis aja, mau lagu cepet juga nangis ya. Nah, tetapi di situ saya tidak patah semangat, tidak lemah iman saya. Terus saya percaya bahwa ketika kita dalam hadirat Tuhan, semangat kita menjadi semangat yang baru. Amin. Terus melayani Tuhan, karena saya tahu kalau saya berhenti melayani Tuhan, rugi saya. Tapi saya terus melayani Tuhan, tidak peduli orang mau katain apa. Amin. 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 Saya berdoa supaya jemaat Mahanaim terus memiliki ucapan syukur, tidak bersungut-sungut seperti bangsa Israel yang pada akhirnya tidak masuk dalam tanah perjanjian. Ya, orang yang bersungut-sungut, generasi pertama itu nggak masuk dalam perjanjian. Nah, jangan sampai kita seperti bangsa Israel yang mudah bersungut-sungut, hujan dikit nggak mau ke gereja, bersungut-sungut ya. Tetapi kita mau menjadi generasi yang hebat. Amin. Itu saja firman Tuhan kita saat ini. Saya lihat muka-mukanya udah pada lapar. Oh, udah semangat ya, semangat luar biasa. Pak Weli yang lapar kayaknya. Ya, kita percaya, biarlah kita mau terus maju terus dalam Tuhan. Amin. Amin. Coba colek dulu kanan kirinya, bilang maju terus dalam Tuhan. Maju terus dalam Tuhan.